Barcelona saat ini sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu masalah utamanya adalah beban utang yang sangat tinggi yang pada puncaknya mencapai lebih dari 1 miliar euro. Beban utang ini sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran besar untuk gaji pemain, transfer mahal, dan proyek besar seperti renovasi Camp Nou. Meski sedang terlilit hutang, namun performa Robert Lewandowski dan kawan-kawan di lapangan sama sekali tidak berkurang. Terbaru, pasukan Hansi Flick berhasil meraih gelar pertama di tahun 2025 di ajang Piala Super Spanyol setelah mengalahkan rival mereka Real Madrid di partai final. Real Madrid dan Barcelona saling berhadapan di final Piala Super Spanyol 2025. Duel bertajuk El Clasico itu berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi, Senin 13 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona yang diasuh oleh Hansi Flick menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Lamine Yamal, Rafinha dan juga Robert Lewandowski. Sementara itu Carlo Ancelotti menurunkan formasi yang sama dengan Rodrigo Goes, Vinicius dan Kylian Mbappe tampil sejak menit awal. Sama-sama berambisi untuk menang, namun Barcelona langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang matang pertama berhasil diciptakan El Barça pada menit kedua melalui Lamine Yamal. Mendapatkan ruang tembak dari luar kotak penalti, wonderkid timnas Spanyol itu melepaskan tembakan melengkung yang masih bisa diantisipasi oleh kiper Thibaut Courtois. 3 menit berselang, Barcelona kembali menebar ancaman melalui sundulan dari Rafinha. Namun, Courtois kembali mampu menghalau peluang tersebut. Terlalu asik menyerang, Barcelona justru kebobolan lewat serangan balik cepat yang dibangun oleh Vinicius Junior. Vinicius Junior menyodorkan umpan kepada Kylian Mbappe yang melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Dengan tenang, kapten timnas Prancis itu mengakhiri aksinya dengan sepakan mendatar yang sukses menaklukkan kiper Barcelona Wojciech Szczesny. Tertinggal 1-0, Barcelona langsung merespon dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit kedua-dua lewat aksi dari Lamine Yamal. Berawal dari umpan terobosan yang dilepaskan Lewandowski, Yamal melakukan cutting inside ke tengah kotak penalti, lalu melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang. 2 menit berselang, Real Madrid mengancam lewat sundulan Aurelien Tchouaméni. Namun, peluang tersebut masih bisa ditepis oleh Szczesny. Pada menit ke-35, Barcelona mendapatkan hadiah penalti dari wasit Jesus Gil. Eduardo Camavinga melakukan pelanggaran terhadap Gavi di dalam kotak terlarang. Keputusan ini diambil sang pengadil lapangan usai mengecek monitor VAR. Robert Lewandowski yang maju sebagai algojo penalti berhasil menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Tembakan pemain timnas Polandia itu mengarah ke pojok kiri gawang dan meluncur mulus tanpa mampu dihalau oleh Courtois. Kondisi ini membuat kepercayaan diri pemain-pemain Barcelona semakin meningkat. Dan benar saja, Rafinha berhasil menambah isi pundi-pundi gol Barcelona 3 menit berselang. Memanfaatkan umpan silang Jules Koundé yang dikirimkan ke kotak 16, Rafinha melakukan sundulan kencang yang tak mampu dijangkau oleh Courtois. Sebelum babak pertama usai, Barcelona kembali mencetak gol keempat, kali ini melalui aksi Alejandro Balde lewat sepakan mendatar usai meneruskan operan terobosan Rafinha. Skor 4-1 untuk keunggulan Barcelona menutup jalannya babak pertama. Usai turun minum, Barcelona tak mengendurkan intensitas serangan mereka. Alhasil, gol kelima Blaugrana tercipta pada menit ke-48. Rafinha kembali mencatatkan namanya di papan skor sehingga menorehkan brace dalam pertandingan kali ini. Winger timnas Brasil itu memanfaatkan umpan terobosan Marc Casado untuk mencetak gol. Pada menit ke-56, petaka menghampiri Barcelona setelah Szczesny menerima kartu merah langsung dari Gil usai melanggar Mbappe saat berhadapan 1 lawan 1 di luar kotak penalti. Barcelona pun harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan pemain berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid. Rodrigo sukses mencetak gol lewat eksekusi free kick pada menit ke-60. Setelahnya, Real Madrid yang unggul jumlah pemain di babak kedua terus menekan lini belakang Barcelona. Sementara itu El Barça harus bermain dengan lebih bertahan. Meski begitu, Real Madrid gagal menambah gol hingga laga berakhir. Dengan kemenangan ini, Barcelona resmi mengoleksi 15 gelar Piala Super Spanyol atau 2 gelar lebih banyak dibandingkan dengan Real Madrid. Semenjak digelarnya kompetisi ini di Arab Saudi pada tahun 2020, Barcelona berhasil memenangkan 2 gelar, menunjukkan dominasi mereka di kancah internasional.
Kemenangan telak 5-2 atas Real Madrid ini membuat Barcelona meraih back-to-back kemenangan besar atas rivalnya itu dalam 2 edisi terakhir El Clasico, dan ini menjadi kali pertama dalam sejarah di semua kompetisi. Sebelum kemenangan telak 5-2 atas Real Madrid di final Supercopa de Espana ini, Barcelona meraih kemenangan telak 4-0 dalam laga El Clasico terakhir yang digelar pada Oktober 2024 lalu. Ini menjadi kali pertama sejak catatan serupa dilakukan oleh Real Madrid pada tahun 1963, di mana saat itu Los Blancos menang 5-1 dan 4-0 atas Barcelona. Tak hanya meraih 2 kemenangan besar di 2 El Clasico terakhir, Barcelona tercatat mencetak total 9 gol dalam 2 pertandingan klasik melawan Real Madrid itu. Jumlah gol Barcelona dalam 2 El Clasico itu selevel dengan apa yang didapatkan oleh Barcelona dalam 5 El Clasico sebelumnya. Ini menjadi tanda bagaimana Barcelona mulai superior atas rivalnya itu dalam kurang dari 1 tahun terakhir. Sementara itu, Rafinha terpilih sebagai man of the match karena menjadi inspirator kemenangan Barcelona pada laga El Clasico kali ini. Pemain asal Brasil itu menciptakan 2 gol ke gawang Thibaut Courtois, masing-masing tercipta di babak pertama dan babak kedua. Tak hanya itu, Rafinha juga berandil memberikan assist untuk gol yang dicetak Balde di penghujung babak pertama. Secara keseluruhan, Rafinha tercatat melepaskan 4 tembakan, menciptakan 4 peluang, 2 kali dribble sukses, dan 5 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Pelatih Hansi Flick pun mengaku puas dengan performa timnya. Kami tampil sangat baik, terutama di babak pertama. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Ini baru awal dari perjalanan panjang. Pelatih asal Jerman itu memenangi semua gelar yang pernah ia pimpin sebagai pelatih saat memainkan laga final. Bagi Hansi Flick, trofi Piala Super Spanyol menjadi gelar pertamanya bersama dengan Barcelona sejak ditunjuk sebagai pelatih di awal musim. Mantan pelatih timnas Jerman ini sebelumnya telah memenangi 5 final laga yang dipimpinnya selama karirnya sebagai pelatih kepala. Semuanya diraihnya bersama dengan Bayern Munchen. Yang paling berkesan tanpa diragukan lagi adalah Liga Champions 2020, di mana mereka menang dengan skor minimal 1-0 melawan PSG asuhan Thomas Tuchel. Di Eropa, ia juga memenangi pertandingan Piala Super Eropa melawan Sevilla asuhan Lopetegui di tahun yang sama. Bayern Munchen saat itu juga menang dengan skor tipis 2-1. Daftar final internasionalnya juga mencakup Piala Dunia antar klub yang dimenangkannya setelah mengalahkan klub Meksiko Tigres dengan skor 1-0. Itu terjadi pada bulan Februari 2021 di Qatar, dan itu adalah kemenangan terakhirnya. Hansi Flick juga mengangkat Piala Jerman di Olympia Stadion di Berlin dengan mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 4-2. Hansi Flick juga merayakan Piala Super melawan Borussia Dortmund dengan kemenangan 3-2 di Allianz Arena dalam pertandingan yang dimainkan tanpa penonton pada bulan September 2020. Di La Liga Spanyol musim ini, Flick sempat membuat gebrakan besar dengan mengantar Barcelona bertengger di puncak klasemen. Namun, hasil minor yang didapatkan pada akhir tahun 2024 membuat Barcelona lengser dan kini menempati posisi 3 klasemen dengan 38 poin. Barcelona tertinggal 5 poin dari Real Madrid di posisi kedua dan 6 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen.